Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat petani walet di seluruh Nusantara. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada video kali ini saya akan membahas sedikit tentang apa yang dimaksud dengan roofing room pada sebuah rumah walet ya. Karena selama ini banyak sekali teman-teman sering menyebut-nyebut dengan istilah roofing room namun tidak tahu apa itu roofing room ya. Jadi teman-teman yang baru menemukan channel ini silahkan di-subscribe dulu dan dinyalakan tanda loncengnya agar setiap saya mengupload video atau sedang live streaming tentu akan ada pemberitahuan atau notifikasi untuk teman-teman semua pada beranda YouTube-nya. Oke, jadi begini sahabat walet, roofing room adalah salah satu komponen sebuah rumah walet yang sangat penting. Kenapa penting? Karena roofing room itu adalah ketika burung walet masuk ke dalam sebuah ruangan melalui LMB, masuk ke roofing room. Nah, kesan pertama yang didapatkan oleh burung walet itu ada pada roofing room. Termasuk besarnya roofing room itu, ya, dengan besarnya roofing room yang kita tawarkan kepada burung walet itu, di mana yang ukuran idealnya yaitu 4x4 atau paling kecil 3x3, ya tentu burung walet itu akan lebih leluasa lagi untuk bermanuver di dalam roofing room itu. Ya, jadi kesan pertama yang didapatkan burung walet ketika masuk dalam ruangan adalah pada roofing room. Dan selanjutnya dia akan terjun ke bawah karena roofing room itu berada di atas. Roofing room itu artinya ruang putar ya, ruang keliling. Kenapa disebut ruang keliling? Karena burung walet itu berkeliling dulu di atas, masuk dan berkeliling, berputar, dan selanjutnya memperhatikan kondisi di bawah. Ya, melalui void itu sampai ke lantai bawah. Ketika dia merasa aman, ya barulah dia terjun ke bawah. Jadi peran daripada roofing room itu, ruang putar itu, atau yang sering dikatakan dengan rumah monyet, itu sangat penting ya. Nah, jadi kesan pertama yang didapatkan burung walet ketika masuk dalam sebuah ruangan, ya itu ada pada roofing room. Ya termasuk kondisi temperatur ya. Temperaturnya pasti dengan adanya kolam yang dipasang di bawah void, di bawah roofing room itu tentu memberikan kesan dalam ruangan itu memberikan kesan nyaman ya. Mungkin dari segi temperatur juga, kelembaban juga pasti sudah. Apabila burung walet itu merasa nyaman, maka dia akan turun dan selanjutnya masuk ke dalam ruangan inap untuk mengeksplor ruangan itu dengan dipandu oleh surat tarik. Nah, jadi teman-teman semuanya, selama ini memang banyak yang salah memahami ya, atau memang tidak ngerti apa yang dimaksud dengan roofing room itu. Cuma tahu nyebut saja tapi tidak paham apa itu dan apa yang dimaksud dengan roofing room dan apa fungsi daripada roofing room. Sering saya katakan kepada teman-teman semua, ya roofing room, rumah monyet adalah salah satu komponen yang sangat-sangat penting dalam sebuah rumah walet. Sebesar apapun gedung walet kita, ketika ruang putarnya kecil, maka burung walet itu terkesan bahwa menganggap rumah walet itu kecil. Ya sebaliknya, rumah walet itu kecil tapi roofing roomnya besar. Burung walet itu menganggap bahwa gedung itu besar karena kesan pertama yang didapatkan ada pada roofing room. Ya, termasuk temperaturnya juga ada di situ. Ya. Jadi apabila mau membangun sebuah rumah walet, yang perlu diutamakan adalah roofing roomnya harus besar, minimal 3x3 meter ya. Apabila di bawah 3x3 meter itu persegi, maka itu di bawah standar. Dan bukannya berarti tidak bisa berkembang, tapi mungkin saja perkembangannya agak lambat. Beda kalau misalnya memang kita menggunakan roofing room yang besar. Kalaupun gedung kita kecil, ya, jadi dengan mengecilkan roofing room, ya tentu sama halnya mempersempit ruang akses masuk ke dalam rumah walet itu, mempersempit ruangan masuknya, aksesnya untuk turun ke bawah, ya, karena menganggap bahwa ruangan itu sangat kecil, ya, yang mana yang di bawah standar tadi ya, mungkin 1x3 atau 2x4 itu kecil.
itu dibuat standar, paling tidak 3 meter kali 3 meter. Baru burung walet itu lebih leluasa untuk turun ke bawah. Nah, seperti itu. Jadi utamakan besarnya daripada rupin room itu. Nah, sebaliknya kalau RBW itu memiliki rupin room ruang putar yang besar, sudah tentu burung walet itu akan lebih leluasa dan menganggap bahwa rumah walet itu besar. Ya, seperti itu ya. Jadi jangan memperkecil akses itu dengan tujuan membesarkan, memperbanyak daripada sirip. Ya, kan gitu. Banyak sekali teman-teman yang membesarkan ruangan inap itu dengan menambah sirip sehingga memperkecil aksesnya masuk. Secara logika bagaimana bisa burung walet itu masuk ke dalam ruang inap ketika aksesnya diperkecil? Ya walaupun masuk mungkin tidak maksimal. Beda kalau misalnya kita memang buka sebesar-besarnya ruang putar itu. Tentu burung walet itu lebih leluasa lagi untuk mengeksplor ruangan itu. Oke, saya kira cukup sekian. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua.